Terkadang, untuk mencukupi hidup, orang rela menempuh jalan yang tak biasa. Buat apa pesugihan ini? Hah? Pesugihan, ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah sekedar ikhtiar lain. Cepat kejar! Namun kita tahu bahwa ada yang perlu dikorbankan, meski tak selalu terlihat. Ibu perdaya ayahku sampai kayak binatang gini. Bunuh dia, Mas. Dan yang membuat hati perih bukanlah ritualnya, melainkan melihat orang yang kita percaya perlahan mulai berubah. Sudah kubilang, malam ini harus ada darah. Dan tanpa disadari, kita pun dijadikan tumbal dari sebuah ambisi yang tak kita pilih. Semenjak ibu saya meninggal, ayah saya menikah lagi. Awalnya ibu sambung saya orangnya baik banget. Perhatian, tulus, tapi semua itu berubah semenjak ayah saya kehilangan pekerjaannya. Dia jadi kasar, sering ngomel, bahkan sama saya. Tapi yang paling sering dia tuntut itu ayah. Karena ayah saya belum mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan gaji yang besar seperti sebelumnya. Lalu Mak, Karena nggak tahan lihat ayah ditekan terus, saya mutusin buat kerja. Sampai pada akhirnya, saya dikejutkan dengan sesuatu yang bikin saya ketakutan. Suara apa itu? Perasaan di daerah sini nggak ada yang pelihara kuda. Kenapa malam-malam gini tiba-tiba ada suara kuda? Tolong ya Allah, ini apa ya Allah? Ibu, ayah, Bu tolong Bu, buka pintunya Bu, cepetan Bu, tolong Bu. Bu. Kamu ini kenapa sih malam-malam berisik banget? Mau bangunin orang sekampung. Maaf, tadi aku kayak dikejar sesuatu. Tadi aku dengar suara ringkikan sama lonceng kuda. Aku takut banget Bu. Kuda, Iya Bu, suaranya makin deket. Tapi aku nggak lihat kudanya Bu. yaudah masuk. Ya, ayah. Ayah kamu udah tidur. Padahal biasanya jam segini belum tidur. Udah, jangan banyak tanya. Kamu kan baru pulang kerja, capek. Sana ke kamar istirahat. Muka kamu pucet tuh. Iya Bu. Jangan-jangan Mas Junid ketahuan warga. Mas, kamu nggak apa-apa kan Mas? Apa-apa. Tadi hampir ketangkap sama warga. Gondrengnya lari ke arah sana, cepat kejar! Mas, ayo masuk Mas. Tadi suara kuda gondrengnya ke arah sini. Saya dengar jelas kok. Yaudah, kalau gitu kita cari ke sana aja yuk. Yuk. Bentar lagi nyampe kamar Mas. Bangun. Cepetan. Itu kayak suara ayah sama ibu. Farah lihat aku nggak? Belum. Ayo, makanya jangan pelan-pelan kayak gini, bahaya. Ayo cepetan. Ayah, kenapa ya kayak gitu? Terus ini kenapa pelipisnya memar? Gak apa-apa. Ayah kamu cuma jatuh, nggak usah lebay deh. Ini jatuh apanya, Bu? Kenapa yang nggak pakai baju? Terus, ini kenapa di lehernya ada lonceng? Tadi katanya tidur.
Farah, bapakmu ini cuma ngigau, tidur sambil jalan, terus nabrak meja, habis itu pelipisnya kena. Ngigau? Aku nggak pernah lihat ayah ngigau sampai keluar kamar. Kamu nggak percaya banget sih sama omongan ibu? Nggak, aku cuma nanya. Soalnya aneh. Ayah kayak habis lari di lumpur. Keringatnya, bajunya, tubuhnya kotor semua, Bu. Udah, kamu urus diri kamu sendiri. Ayah kamu ini kan sekarang udah jadi suami ibu. Biar ibu yang urus, bukan kamu. Tahu? Sana, kamu urus diri kamu. Nggak cari-cari masalah. Minggir. Saya mulai curiga, Mbak, sama ibu sambung saya. Belakangan ini dia berubah. Sikapnya jadi suka ketakutan, gampang marah, dan kayak lagi menyembunyikan sesuatu. Mbak, apakah pernah ada kejadian tertentu yang membuat kamu begitu yakin bahwa ibu sambung kamu memang tengah menyembunyikan sesuatu? Iya. Tapi waktu itu saya tanya, ibu sambung saya bilang, ayah cuma ngigau dan jatuh nabrak meja. Keesokan harinya, saya dengar kabar dari beberapa warga. Katanya mereka kehilangan uang, perhiasan, barang-barang berharga. Hilangnya aneh. Gak ada jejak maling, gembok gak rusak, tapi barang lenyap. Tahu nggak Bu, semalam tuh saya dengerin kikan kuda lagi. Makin deket. Udah nggak salah lagi, kayaknya kuda gonjreng itu. Bu Rina juga kehilangan perhiasan. Oh iya? Kayaknya sih diambil jin deh. Ih, serem banget ya kayak gitu. Kan? Hati-hati. Farah, hari ini kamu nggak usah kerja dulu. Jagain rumah. Kenapa Bu? Pokoknya rumah jangan ditinggal kosong. Kamu dengar sendiri kan, warga lagi resah gara-gara kuda gonjreng. Iya Farah, udah. Jangan sampai rumah tuh kosong. Karena takutnya kuda gonjreng masuk. Tuh, betul. Justru kamu di rumah aja. Ayo, Pak. Pak Junet, Iya Bu. itu pelipisnya kenapa? Oh ini Itu karena jatuh dari tempat tidur, Bu. Bukannya semalam ibu bilang ayah kena meja pas lagi ngigau? Farah, kamu nih ya tahu. Kamu diem. Jagain rumah. Saya semakin yakin, Mbak, ada yang gak beres sama ayah saya. Matanya kosong, badannya lemas, kayak habis melakukan sesuatu yang nguras tenaganya. Tapi, yang bikin saya merinding, tiap malam selalu ada suara kuda dari arah kamar ayah. Suara kuda, Mbak? Dan kamu yakin itu dari kamar ayah kamu? Iya, suara ringik kuda, suara derap kaki kuda, asalnya dari kamar ayah. Mbak Farah, apa kamu benar-benar yakin suara itu berasal dari kamar ayah kamu? Iya, Mbak, saya udah pastiin. Suara itu berasal dari kamar ayah saya. Semalam tidak ada satupun perhiasan yang kamu dapetin. Kamu pikir Sugian ini main-main? Hah? aku nggak sanggup lagi. Tubuhku sudah nggak sanggup lagi. Bu, jangan, taruh lagi benar. Taruh. Kalau kamu sudah nggak bisa jadi perantara, buat apa kesugihan ini? Hah? Kalau kamu mau hidup enak, ada tumbak.
Suara kuda lagi. Jelas banget ada di rumah ini. Mbak Farah, apakah kamu sudah coba untuk masuk ke dalam kamar ayah kamu? Pernah, Mbak. Tapi selalu dikunci dari dalam. Waktu saya tanya ke Ibu Sambung, jawabannya selalu berbeda-beda, Mbak. Kadang bilang ayah lagi tidur, kadang bilang ayah lagi nggak enak badan. Tapi saya tahu, Mbak, itu semua hanya alasan. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak, setelah itu? Kayaknya dari kamar ayah. Bagus. Sekarang saatnya kamu bekerja. Mau ngapain? Hah? Mau ngintip ya? Aku dengar suara kuda Bu dari kamar ayah. Aku cuma pengen lihat. Suara apa? Kamu salah dengar kali. Apa jangan-jangan telinga kamu aja yang bermasalah? Beneran Bu. Aku dengar suara ringkikan kayak suara kuda. Dan jelas banget itu dari kamar ayah. Ibu aja nggak denger. Jadi jangan ngada-ngada. Aku cuma pengen lihat ayah Bu. Kalau ayah kenapa-napa aku harus tahu. Kamu kenapa sih selalu ikut campur urusan orang lain? Ayah kamu itu suami aku. Jadi bukan tanggung jawab kamu lagi. Aku cuma takut Bu. Kalau ayah makin sakit. Urus aja diri kamu sendiri. Sakit Bu. Bu. Sekarang kamu masuk. Dan jangan keluar-keluar lagi. Angin apaan tuh? Kenceng banget. Siapa tuh? Siapa di situ? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah dan ibu tiri saya, ternyata mereka sudah melakukan pesugihan kuda gontreng, Mbak. Hah? Yang bener dong, Mbak Farah. Mbak Farah tahu dari mana kalau itu pesugihan? Saya lihat sendiri, Mbak. Kamu lihat langsung? Iya, Mbak. Jadi Mbak, setelah malam itu, kamu yakin bahwa ayah Mbak ini bukan hanya sekedar korban, tapi juga adalah bagian dari pesugihan? Iya, Mbak. Dia pelakunya, tapi juga dikendalikan, Mbak. Semua ini bujukan dari ibu sambung saya. Akhirnya Mas Junet berhasil. Nggak sia-sia Mas Junet aku jadiin kuda jodreng ya. Berhasil. Aku harus buru-buru keluar. Pasti sebentar lagi dia datang. Ibu ngapain keluar kamar buru-buru gitu? Jadi penasaran.
Ayah di mana? Kok nggak ada di kamarnya? Akhirnya kamu dapat tumbal juga, Mas. Uang sebanyak ini dari mana? Apa ini yang disembunyiin ibu sambung aku? Tenang, Mas. Semua sudah selesai. Ya Allah ya. Apa yang ibu lakuin ke ayahku? Kenapa dia kayak gini? Aku ngelakuin semua ini juga demi kalian. Supaya tidak miskin. Bohong! Demi kami yang ada demi kepuasan ibu sendiri. Ibu perdaya ayahku sampai kayak binatang gini. Cakep. Aku nggak takut lagi sama ibu. Cukup ya, ibu permainin hidup ayahku. Mas, bunuh dia, Mas. Mas, lakuin, Mas. Ayah, Lakuin, Mas. ayah jangan ya. Ini parah ya. Ini parah. Ayah jangan. Ayah jangan, ini parah. Pak Gino meninggal di Pasar Ronda. Cepetan bawa masuk ayahmu. Sebentar lagi warga datang. Kamu mau warga tahu kalau ayahmu Pak Gino? Kenapa ibu memperalat ayah kayak gini? Harusnya ibu yang jadi kuda gonjreng, bukan ayah. Sekarang bukan waktunya untuk debat. Bawa masuk ayahmu sekarang. Pak. Windri, barusan Pak Gino ditemukan meninggal mengenaskan di Pasar Ronda. Kayak abis diseruduk hewan buas gitu. Siluman kuda gonjrengnya sudah semakin menggila. Kita harus waspada, Bu. Astagfirullahaladzim. Yang bener, Pak. Sampaikan kepada keluarga ibu ya, biar mereka juga hati-hati. Jangan sampai rumah ini kosong. Lingkungan kita udah nggak aman. Iya bener, Bu. Baik, Pak. Nanti saya akan sampaikan. Kami permisi dulu ya, Bu. Baik, Pak. Kenapa ya? Kenapa sampai segininya? Kenapa ayah tega jadi kuda gonjreng? Ayah tega nyakitin orang. Ayah jadi kuda gonjreng buat apa ya? Buat
buat uang. Buat istri baru ayah itu. Ayah takut. Ayah juga nggak mau. Terus kenapa ayah lakuin itu? Kenapa ayah tega jadi kuda gonjreng? Ayah sadar nggak? Ayah udah bunuh orang. Semuanya bermula dari Indri mengajak ayah ke tempat keramatan. Aku nggak mau, Indri. Pesugihan kuda gonjreng ini kayaknya apa bener? Bener nggak bener? Yang penting hasilnya, Mas. Aku nggak mau ya, Mas, hidup susah terus. Aku mau jadi orang kaya. Aku mau dihormati sama orang, Mas. Ya kalau kita mau kaya kita kerja. Aku janji aku pasti kerja. Kerja. Gaji kamu itu, Mas, nggak cukup buat bayar hutang. Kamu mau hidup begitu-begitu aja sampai tua? Kamu tega ya? Yaudah, kalau kamu nggak nurut sama aku, mending kita cari aja dulu, Mas. Jangan ini. Maafin aku. Jangan. Yaudah, sekarang kamu bersila. Baca ini, di batu itu. Ya udah. Ayah dipaksa Ibu Sambung melakukan pesugihan kuda gonjreng. Padahal sebenarnya ayah nggak mau. Tapi karena diancam, akhirnya ayah terpaksa menurutinya. Akhirnya, Mas, kamu jadi milikku dan jadi milik kuda gonjreng. Tolong ya. Tolong hentikan semua ini. Ayo masih bisa bertobat. Ayo ya. Kita keluar dari semua ini. Ayah juga nggak mau seperti ini. Tapi ini sudah terlanjur. Ayah harus bagaimana? Masih bisa ya. Masih bisa. Masih bisa berubah. Kita pergi dari sini. Kita lawan pesugihan itu. Kita lawan Ibu Indri. Ya. Gak ada tobat-tobatan. Ayah kamu selamanya akan tetap menjadi kuda gonjreng. Kamu gak ada hak nih saya kayak gini. Kamu yang bawa petaka ke rumah ini. Petaka, kalau bukan karena aku,
hidup kalian nggak akan senyaman ini. Kalian akan tetap makan singkong, mau? Aku lebih baik makan singkong daripada lihat ayah jadi kuda gonjreng demi uang kotor. Cukup. Ya, kalau mami dengerin aku, kita masih bisa berubah. Mas, tolong jangan dengerin dia. Kalau kamu sampai berhenti, kita akan miskin lagi, Mas. Dan hidup kita akan lebih parah daripada ini. Ya, jangan dengerin dia. Jangan mau. Jangan mau hidupnya diatur sama dia. Dia cuma mentingin dirinya sendiri ya. Kalau kamu pilih dia, aku akan pergi dari rumah ini. Dan kamu akan tanggung sendiri hidupmu, Mas. Farah, kamu jangan ikut campur urusan ayah. Yang paling nyakitin buat saya, ayah lebih dengerin ibu sambung saya dibandingkan saya. Padahal saya anak kandungnya sendiri, Mbak. Tapi semua perkataan saya dianggap angin berlalu. Jadi ayah lebih milih jadi kuda gonjreng demi perempuan ini. Iya. Akhirnya kamu mengerti juga, Nak. Kamu bakal kena akibatnya. Aku gak akan diem aja lihat kamu ngancurin hidup ayah aku. Sebagai seorang anak itu pasti berat sekali untuk kamu. Lalu apa yang terjadi keesokan harinya, Mbak? Besoknya ada warga kampung yang meninggal. Namanya Pak Gino. Dia jadi korban oleh kuda gonjreng. Dan yang bikin saya muak, Mbak, ibu sambung saya malah datang ke rumah duka untuk ikut melayat. Padahal saya tahu, Mbak, saya tahu banget bahwa dia itu dalangnya, Mbak. Jadi ibu sambung kamu, yang kamu bilang adalah dalangnya ini, dalang dari semuanya ini masih sempet-sempetnya, Mbak, datang ke rumah duka korban. Iya, Mbak. Dan dia pura-pura nangis di depan warga. Padahal malam sebelumnya, dia yang nyuruh ayah saya cari tumbal. Saya lihat sendiri kondisi ayah saya pulang. Mulutnya belepotan darah. Dan Mbak Farah, apa yang kamu rasakan saat kamu melihat ibu sambung kamu datang ke rumah duka itu? Saya pengen teriak. Pengen bilang ke semua orang kalau itu semua sandiwara. Tapi saya cuma bisa diam. Karena waktu itu saya nggak punya bukti. Pak Gino, orang paling baik di kampung ini. Dan sekarang cuma bisa terbaring diam karena ulah istri baru ayah. Assalamualaikum. Turut berduka cita ya, Bu. Sabar ya, Bu. Ini semua sudah kehendak yang di atas. Ini
saya bantu sedikit buat biaya pemakaman ya, Bu. Kasih banyak, Bu. Ini baik-baik. Mau bantuin biaya pemakamannya Pak Gino. Tapi Bu Indri dapat uang segitu banyak dari mana? Cuma sedikit kok, Bu. Pak Gino orang baik. Kami semua juga merasa kehilangan, Bu. Kamu diam, atau ayah kamu yang akan menjadi korban selanjutnya. Aku janji ya. Aku janji. Aku gak bakal diam. Suara itu muncul lagi. Hentakan cambuk, ringkikan kuda. Kayak ada sesuatu yang liar di dalam rumah. Dan waktu itu, saya tahu kalau saya diam aja, bakal ada korban lagi. Lalu apa, Mbak? Apa yang kamu lakukan? Saya langsung lari ke kamar ayah. Saya nggak peduli lagi ibu sambung saya ngelarang atau apa. Saya udah capek denger ringkikan itu. Tiap kali ada yang mati. Sudah cukup, Indri. Aku nggak mau lagi. Kita nggak bisa berhenti, Mas. Satu tumbal belum cukup, Mas. Kamu harus mendatangi satu orang lagi, Mas. Berapa banyak nyawa lagi? Berapa orang lagi harus terbunuh, Indri? Kamu nggak takut sama Tuhan apa? Kalau kita berhenti, kita nggak akan bisa hidup enak, Mas. Kuda gonjreng itu nggak main-main, Mas. Aku lebih takut jadi pembunuh daripada dibunuh. Nasib kamu, Mas. Waktu duit di meja, kamu diam. Sok suci kamu. Iya, aku salah. Aku salah. Tapi aku bisa berhenti sekarang. Astagfirullahaladzim. Ayah pasti jadi kuda gonjreng lagi. Ya Allah. Ayah. Bangun kamu. Jangan lama-lama. Malam ini, pokoknya kamu harus cari tumbal. Aku gak bisa diem aja. Aku harus bantu ayah. Jangkit lebih kuat, Mas. Kita belum selesai. Hentikan semua ini! Ayah, tolong aku ya. Sadar ya. Tolong ya, ini aku Farah. Dasar anak. Gak tahu diri kamu. Bu, tolong Bu. Sadar. Hentikan Bu. Ini bukan kekayaan. Ini kutukan.
Beraninya kamu berebut milik saya. Hentikan. Biar. Dasar anak durhaka. Ini rumah saya, jadi kamu harus ngikutin peraturan saya. Jangan sentuh aku. Lepasin. Jangan ganggu urusan kamu. Ini bukan dunia kamu. Aku gak akan diem aja. Apapun yang kalian lakuin aku bakal bongkar. Coba aja kalau kamu sampai masih bisa bernama sampai besok pagi. Diam kamu di sini. Jangan coba-coba keluar kamu. Waktunya kerja lagi. Kita harus kasih makan malam ini. Kalau enggak, dia yang akan nyari kamu. Aku yang datang lagi. Cari korban sana. Biar yang lapar itu enggak nyeret kamu ke neraka. Saya benar-benar gak ngerti lagi. Waktu itu saya cuma pingin nyelamatin ayah saya. Saya sempat rebut cambuk itu dari ibu sambung saya. Astaga Mbak, kamu sempat pegang cambuk itu? Iya, tapi waktu itu saya pegang cambuk itu kayak hidup. Ujungnya gerak sendiri. Liar banget. Mbak, saya gak paham. Maksud kamu ada kekuatan lain di dalamnya? Iya, saya ngerasa itu bukan benda biasa. Saya coba tahan cambuk itu, malah nyabet muka saya sendiri. Saya jatuh, keseret. Ya ampun Mbak, dan apa yang terjadi setelah itu? Saya dikurung di kamar mandi, Pak. Ya ampun, Mbak, dan ketika kamu dikurung di kamar mandi, apa yang terjadi dengan ayah kamu? Itu kuda konjrengnya. Tangkap! 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 Mau kemana lu? Kejar lagi! Kejar! 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 Ayo, Mama, jangan panik. Jangan panik. Kamu pasti bisa buka pintunya. Gagal lagi. Sudah kubilang, malam ini harus ada darah. Harus ada. Kamu pikir kita bisa berhenti? Aku sudah pasang kau, Fitri. Mohon hentikan semua ini. Ayah, jangan lakuin itu ya. Jangan lakuin itu lagi. Janji kita belum lunas, Junit. Dia butuh darah. Kalau nggak ada malam ini, bukan warga. Nyawa kita, Junit. Pergi sekarang cari korban. Jika kamu masih pengen hidup, itu akan kamu selamat. Dan malam ini harus datang. Ayah, jangan pergi ya. Bukan. Ayah, jangan pergi. Aku tahu ayah masih ada di rumah. Ayah, dengar aku kan? Ya.
Saya dengar jelas banget, Mbak. Suara ringkikan. Tapi bukan ringkikan kuda biasa. Saya yakin banget itu suara ayah saya. Ayah saya yang lagi dirasuki siluman kuda gonjreng itu. Mbak, segitu jelas ya kamu mendengar suara itu semua? Iya, Mbak. Saya di kamar mandi. Dikunci sama ibu sambung saya. Mbak, tapi kamu masih berusaha kan? Kamu masih berusaha keluar dari kamar mandi itu kan, Mbak? Saya dobrak pintu itu sampai bahu saya sakit. Jangan pergi, Ayah. Ayah, tunggu aku, ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Cari darah, jiwa, kekuatanku harus penuh malam ini. Pergi sana, Junet. Ayah! Ayah, jangan dengerin dia, ya. Ayah masih bisa lepas dari ini. Ayah jangan mau dikontrol lagi sama dia hidupnya. Ya. Junet, ambil jiwanya. Bunuh anakmu sekarang, Junet. Saya masih ingat banget malam itu. Saya pikir semuanya udah selesai. Tapi tiba-tiba saya lihat ada lonceng kecil di leher ayah saya. Hah? Ada lonceng, Mbak? Saya jadi mikir mungkin lonceng itu bisa nyadarin ayah saya. Kamu ini siluman, bukan manusia. Iya. Kamu tega sama anak kamu sendiri, ya. Itu dia. Aku harus ambil lonceng itu. Junet, kamu ini siluman, bukan manusia lagi. Tunggu! Kamu lupa dirimu, Junet. Kamu ini milikku. Sekarang tidak lagi. Cukup! Berani kamu ya lawan aku. Ternyata kamu, Junet. Dia bukan manusia, tapi hantu berkulit manusia. Bukan saya yang melakukan sebenarnya. Bukan saya. Tuh, dengar tuh. Suaranya masih kayak kuda. Dia itu siluman kuda gonjreng. Udah, kita bakar aja. Jangan lukai ayah saya. Farah. Junet udah bunuh Pak Gino. Kami ini lihat sendiri.
bukan ayah saya. Dia nggak sadar. Dia dikendalikan oleh ibu sambung saya. Jangan dengarkan anak gila ini. Kalau ini yang kamu cari, akhirnya ayah saya sadar, Mbak. Dia nyesel. Dia minta maaf ke semua orang. Dan syukurnya warga juga akhirnya mau maafin. Meskipun gak mudah, tapi mereka kasih kesempatan kedua buat ayah saya. Alhamdulillah ya Mbak. Akhirnya semuanya bisa selesai dan baik-baik saja. Tapi kamu sendiri Mbak, kamu gimana? Apakah kamu bisa menerima semua ini? Saya belajar, Mbak. Biar hati saya gak ikut gelap kayak mereka. Saya milih buat maafin. Walaupun luka itu masih ada. Sebuah sikap yang sangat terpuji Mbak. Saya salut sama kamu. Tapi nasib ibu sambung kamu bagaimana Mbak? Dia sekarang udah gak waras, Mbak. Setelah semua itu terbongkar dan arwah itu ninggalin dia, pikirannya kayak hancur. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ini namanya karma. Kasihan lihat ibu sambung saya sekarang jadi kayak gitu. Tapi kalau ingat semua kelakuan dia dulu, sakit hati saya, Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami perasaan kamu Mbak. Luka yang dia buat sudah begitu dalam. Pasti sangat sulit juga Mbak untuk sembuh. Tapi saya juga belajar. Hidup ini muter. Apa yang kita tanam, yaitu juga yang kita petik. Mbak, saya sangat mengapresiasi keberanian kamu untuk hadir di sini dan membagikan kisah kamu Mbak. Saya doakan semoga kamu selalu bahagia Mbak dan diberkati. Terima kasih ya Mbak. Pemirsa, kisah yang baru saja kita dengarkan tadi semoga bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah membiarkan ambisi menutup hati nurani. Karena ketika manusia kehilangan hati, yang tersisa hanyalah kehancuran. Dan jika Anda memiliki kisah nyata seperti Mbak Farah yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, kirimkanlah kepada catatan hati. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus. Kini, saatnya bagi saya Nadia Mulya untuk pamit undur diri dan sampai berjumpa pada episode berikutnya.